Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu sekalian, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat di wilayah Sukoharjo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat sama-sama berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa dalam rangka mengikuti kegiatan Sarasehan Lintas Agama yang dilaksanakan oleh Satbimas Polres Sukoharjo. Indonesia ini kita terdiri dari berbagai suku, agama, ras, antar golongan. Tentunya ada potensi-potensi seperti itu, potensi konflik. Ya, apabila tidak dikelola dengan baik, tentunya dapat menimbulkan permasalahan konflik, permasalahan Kamtibmas yang tentunya akan menimbulkan gesekan-gesekan dan justru kontraproduktif terhadap pembangunan tadinya. Namun bila perbedaan keberagaman ini dapat kita kelola dengan baik, tentunya akan menjadi suatu potensi yang luar biasa. Bahkan prediksi dari ekonomi dunia, kita bisa menjadi kekuatan ekonomi yang besar, mungkin dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian kondisi ini juga diwarnai atau mungkin juga diakselerasi dengan pertumbuhan reformasi digital saat ini, yaitu penggunaan medsos yang luar biasa. Anak-anak sekarang atau bahkan mungkin juga kita juga ketika bangun tidur sudah dihantarkan dengan handphone di sebelah tempat tidur kita. Sampai dengan tidur lagi kita selalu banyak berinteraksi dengan handphone. Dan di handphone tersebut juga tentunya ada informasi yang sifatnya positif yang dapat kita manfaatkan, berpotensi untuk memberikan dampak yang positif. Namun juga banyak juga yang justru berawal dari handphone itu juga yang membawa suatu perpecahan, ada provokasi, ada hoax dan sebagainya. Dari beberapa kejadian Kamtibmas yang saya amati beberapa waktu ini, kita tahu di tempat kita ada beberapa kelompok-kelompok silat yang biasanya anak-anak kita, anak didik kita ini masih umur SMP, SMA, ini sebagai anggota-anggota baru dari pencaksilat itu memiliki kebanggaan yang luar biasa, dan ternyata itu mudah sekali disulut oleh dari medsos ini. Misalnya di grupnya dia, karena mereka mempunyai suatu persaudaraan yang luar biasa, ada suatu isu yang belum tentu jelas kebenarannya, kemudian di-share berulang-ulang menjadi suatu berita yang memprovokasi. Akhirnya timbul konvoi beramai-ramai mendatangi suatu kelompok, menyerang suatu kelompok dan seterusnya, yang akhirnya kerugian bagi semua pihak. Dan ternyata setelah dirunut-runut, info awal itu tidak benar gitu. Sifatnya hanya isu, sifatnya hanya hoax, provokasi yang menimbulkan kebencian di antara kelompok-kelompok tersebut. Tentunya menyikapi perkembangan medsos itu tersebut juga kita harus bersikap lebih hati-hati. Kemudian kepada adik-adik kita, anak-anak kita, generasi muda khususnya yang disebutnya sebagai generasi milenial yang hidupnya sebagian besar berhadapan dengan handphone, ini juga harus kita ingatkan untuk lebih waspada, tidak mudah terprovokasi. Lebih baik apabila menemukan berita yang kurang baik disaring dulu, disaring dulu informasinya, apakah ini informasi yang benar, valid atau tidak, sebelum disaring atau sebelum disebarkan kemana-mana. Kalau ternyata beritanya tidak benar, memprovokasi, hoax, ya tentunya tidak perlu kita sebarkan kemana-mana. Tentunya dalam menjaga kondusivitas Kamtibmas ini, terus kemudian juga kegiatan untuk pencegahan konflik sosial ini, Polri sebagai penegak hukum, aparat untuk yang diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai pemelihara Kamtibmas, tidak dapat hidup sendiri, artinya tidak dapat bekerja sendiri. Tentunya perlu kerjasama, bantuan dari bapak-bapak semua, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini untuk sama-sama ikut menciptakan kondusivitas di tengah-tengah masyarakat kita, yang tujuan akhirnya ketika nanti kondusivitas sudah terjaga, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, fisik, non fisik, anak-anak bisa sekolah,
Bapak Ibu semua bisa berkegiatan ekonomi, tentunya untuk kemajuan dan kemakmuran warga kita sendiri. Kemudian masih di tengah kondisi pandemi, kami juga mengingatkan mari kita mengikuti kegiatan Sarasehan ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, sehingga tentunya kita semua dapat terpelihara kesehatannya dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya kami juga terutama kepada para narasumber, kami ucapkan terima kasih, apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu semua dan para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di tempat ini. Kami berikan apresiasi, ucapan terima kasih yang luar biasa sudah meluangkan waktu untuk dapat hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan Sarasehan lintas agama. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif, memberikan nilai yang positif, sehingga sebagaimana saya sampaikan di depan tadi, di tengah-tengah masyarakat kita bisa menjadi penyejuk suatu kondusivitas Kamtibmas yang itu tentunya bermuara kepada kesejahteraan bagi masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan selamat mengikuti kegiatan Sarasehan lintas agama ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta yang kami hormati pula, yang perlu untuk narasumber Pirso, bahwa hari ini kita bersama-sama akan silaturahmi sekaligus berdiskusi dengan seluruh tokoh agama di Kabupaten Sukoharjo, baik dari tokoh organisasi kemasyarakatan, dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari LDII, dari MTA, dan tokoh agama yang lain. Hari ini semua hadir, juga dari tokoh-tokoh agama baik Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha hari ini juga hadir membersamai kita semua. Kalau Sukoharjo sejahtera, tentram, kita berharap Jawa Tengah tentram, damai. Kalau Jawa Tengah damai dan tentram, kita berharap Indonesia ini juga akan tentram dan damai. Panitia menyampaikan kepada kami untuk sama-sama Sarasehan berdiskusi tentang antisipasi berkembangnya paham radikalisme dan anti Pancasila di masa pandemi di Kabupaten Sukoharjo ini. Indonesia yang saat ini dengan sekian ribu pulau, dengan sekian banyak bahasa dan sekian ribu adat istiadat, ini bisa bersatu, bisa hidup tentram, bisa sepakat dalam satu kebersamaan. Kenapa? Karena Indonesia bisa itu karena kita menyadari dan kita tahu bahwa Indonesia bukan negara agama, bukan negara religius, tapi juga bukan negara sekuler dalam hal beragama. Tetapi Indonesia sangat memperhatikan agama itu dengan agama yang bermacam-macam, ya. Tapi kita tetap, alhamdulillah sampai saat ini bisa bersatu dengan baik. Kenapa? Karena kita ada rasa saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Dalam beragama itu ada kebebasan beragama. Monggo silahkan beragama apapun, monggo ya. Karena gini, dalam kerangka berpikir saya, kalau Allah menghendaki misalkan dunia ini mau dijadikan Islam semuanya, atau mau dijadikan Kristen semuanya, atau mau dijadikan Hindu semuanya, apa susahnya sih Allah kalau mau memang menghendaki itu? Tapi itu tidak dijadikan oleh Allah karena apa? Agar kita hidup ini juga nanti bisa berpikir dengan berpikir yang jernih dan benar, gitu ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, beliau membuat alam semesta saja, membuat kita semua bisa, kenapa kalau hanya menyatukan kok tidak bisa, gitu ya. Maka kita juga harus saling menyadari bahwa beragama itu adalah memang fitrah dan kebebasan beragama itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Moderasi beragama itu maksudnya kita meyakini agamanya masing-masing. Kalau Islam saya yang paling benar ya Islam. Jadi yang agama lain yang Kristen ya yang paling benar juga Kristen. Tapi yang paling penting apa? Kita saling menghargai, saling menghormati, karena keperbedaan itulah memang wujud Indonesia kita. Basis kehidupan kita ini adalah agama, itu pasti.
Tetapi dalam studi agama itu bahwa agama itu tidak berhenti. Agama itu kalau Gus Menteri itu menyebut sebagai inspirasi, ya inspirasi. Atau nanti banyak istilah yang lain bahwa di sana ada nilai-nilai ideal, ada nilai-nilai yang esoterik itu, ada nilai-nilai yang nilai dasar. Nah nilai dasar ini yang tidak berubah gitu di semua agama. Di semua agama punya ajaran yang sudah ditulis dan diyakini. Tetapi bahwa agama ini berkembang, berjalan dan kemudian tidak hanya yang tertulis itu, tapi kemudian mengalami perkembangan dan kemajuan, tantangan dan sebagainya. Agama ini tidak berkembang kalau tidak didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi itu bagian dari yang tidak terpisahkan dari perkembangan agama. Ini kalau bahasa yang biasa slogan itu agama tanpa ilmu pengetahuan atau agama tanpa sains dan teknologi itu jalan di tempat. Agama ini hanya menjadi sebuah bacaan-bacaan saja, menjadi sebuah renungan-renungan saja, tidak bisa menyelesaikan masalah gitu. Nah penyelesaian masalah ya kemudian dengan sains dan teknologi, dan inilah yang terjadi di kita ini. Jadi pemahaman kita tentang COVID itu adalah gabungan perpaduan antara agama, sains dan teknologi yang kemudian kita melahirkan sebuah solusi penyelesaian masalah yang seperti sekarang ini. Moderasi pemahaman yang moderat itu karena kita mencoba untuk menggabungkan berbagai macam sumber ilmu pengetahuan itu. Tapi kalau sumber kita hanya satu, seakan-akan itu yang paling benar, yang lainnya salah, sudah selesai. Itu yang akan melahirkan yang namanya sikap yang ekstrim, sikap yang radikal, sikap yang tidak moderat itu. Karena hanya memahami satu hal, kemudian tidak melihat sisi-sisi yang lain yang bisa menjadi jawaban terhadap kehidupan ini. Perbedaan itu ada titik temunya gitu. Agama pasti ada titik temunya. Mungkin secara teologis, akidah, keimanan berbeda pasti. Gak bisa ditemukan, itu pasti semua agama beda-beda. Ya sudahlah, kita yakini masing-masing. Ibadahnya juga, sembayangnya juga beda-beda. Ya sudah, itu menjadi urusan masing-masing. Nah titik temunya adalah di hal yang bukan akidah, bukan keimanan, bukan kredo, bukan ritus gitu, tapi terkait dengan moral. Nah moral inilah yang menjadi titik temu. Tata nilai hidup bersama itu menjadi titik temu itu. Nah moralitas itulah batasan-batasan moral itu yang harus kita gali bersama. Kita perlu paham dan sadar menghayati dasar dan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Di mana sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari di situ ditarik di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini dan bermasyarakat, maka negara kita mengakui 6 agama resmi yang boleh hidup dan berkembang. Nah, 6 agama resmi diakui oleh negara, setara, bobotnya sama, diperlakukan sama. Ini ya, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha dan Konghucu. Itu didudukkan sama. Nah, ini perlu dipahami dan dihayati oleh setiap warga negara. Nah, konsekuensi bahwa negara mengakui dan secara resmi, maka negara Indonesia ini menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama yang dianutnya dan kepercayaannya itu. Maka akan timbullah satu sikap-sikap toleransi, ada sikap saling menghormati, ada sikap memahami di situ. Jadi bahwa setiap warga negara adalah saudara yang dilandasi dengan semangat cinta kasih sayang. Semua mengajarkan kebaikan seperti itu, dan ini perlu kita dorongkan, dimengertikan itu saudara, gitu. Sehingga bukan musuh. Terjadinya satu konflik karena ada satu paham itu musuh, gitu. Maka bahwa setiap warga negara adalah saudara yang dilandasi dengan semangat kasih sayang atau semangat cinta kasih. Cinta tanah air itu adalah fitrah.
Fitrah itu adalah bawaan lahir. Jadi semua orang yang lahir di tempat itu, ya artinya tanah tumpah darah, ibu turtiwi, itu otomatis bawaan lahirnya itu ya cinta kepada tanah air itu, siapapun orangnya. Oleh karena itu membangun cinta tanah air itu adalah memupuk rasa cinta itu dengan tentu kalau ini kita berbangsa bertanah air atau berbangsa dan bernegara, maka apa yang menjadi filosofi negara itulah yang harus selalu kita hidupkan, selalu kita pupuk. Dan harapan kami, harapan saya khususnya, negara ini betapapun besar ujiannya, senantiasa selama ini bisa diatasi, dan kita berharap senantiasa terus bisa diatasi segala kesulitan. Apakah ini pandemi COVID-19 ataupun kerusuhan dan lain-lain itu bisa diatasi. Kita secara normal bisa berpegang teguh kepada pijakan berbangsa bernegara, yaitu dengan Pancasila. Kami sampaikan apresiasi yang luar biasa dengan adanya Sarasehan lintas agama. Mudah-mudahan Sarasehan ini terus berjalan, terus membumi, terus dilakukan oleh komponen-komponen yang ada di Sukoharjo. Tetapi saya kalau boleh usul, Sarasehan ini tidak hanya berhenti di sini, tetapi bisa dilakukan karena ini kayaknya kok semi formal begitu. Bisa dilakukan yang informal itu mungkin bisa dikomandani oleh Pak Yai Mualim dengan bersilaturahim, berkunjung ke lembaga-lembaga atau ormas-ormas. Saya memberikan apresiasi pada pelaksanaan tentang Sarasehan lintas agama ini yang saya menganggap ini dipelopori oleh Polres Sukoharjo bersama dengan Kemenak, mestinya tidak bisa sendirian, bahwa kita diajak untuk bagaimana mengantisipasi kemungkinan terjadinya adanya radikalisme dan anti Pancasila. Bapak-bapak kalau itu mendengarkan sekarang ini, kalau ada upacara, ada acara resmi, kita menyanyikan Indonesia Raya, orang nyanyi orang ngrungokke lho, marak minggu dong ngrungokke mau. Karena diputarkan dari kaset mungkin atau dari CD mungkin. Kapan kita mau menyanyi Indonesia Raya? Nah, itulah semangat nasionalisme jadi ngambang di situ, Bapak. Nah, karena itu perlu bagaimana saya sebagai Romo menanamkan setiap peribadatan hari Minggu selalu saya ajak umat saya dari kecil sampai besar, mari kita nyanyi Indonesia Raya. Supaya tertanamkan semangat nasionalisme. Dengan adanya kegiatan yang seperti sebenarnya di kami, Pak, di majelis kami sebenarnya sudah disampaikan berkali-kali dan sudah dipahamkan betul. Maka dengan demikian sebagaimana tadi yang disampaikan termasuk bapak-bapak yang sampaikan depan tadi, kami sudah alhamdulillah sudah memahami dan kami sudah terapkan, Pak. Tentang toleransi, tentang perbedaan agama, tentang kebinekaan itu sudah kami dan kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dengan demikian, ya, ini harapan kami, Pak. Harapan kami tidak hanya betul tadi sebagaimana yang pembicara di depan tadi, bukan ya, penanya yang awal tadi, ini tidak hanya berhenti di saat seperti ini saja, tapi sampai lintas, sampai mungkin di tingkat akar atau sampai di tingkat RT, Pak. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di kesempatan kali ini adalah paling tidak di belakang panjenengan itu ada warga, ada umat. Nah, ini kami berharap, termasuk kami pun juga nanti akan menyampaikan kepada warga kami untuk supaya hidup itu lebih mengedepankan toleransi. Betul, jadi pada zaman Nabi itu ada yang bukan hanya Islam saja, orang yang di luar Islam saja boleh hidup. Lah kita ini kan juga meneladani Nabi, betul Pak Linggarno, ya seperti itu, tidak apa-apa. Ya, Islam itu tidak ada paksaan. Jadi kamu boleh Islam, boleh tidak, silahkan.
Gitulah. Inilah yang dikembangkan kalau kita semua paham kepada agama kita masing-masing. Saya yakin tidak ada yang namanya radikalisme, tidak ada Pak. Karena Indonesia rakyatnya harus beragama. Kerukunan umat beragama, lintas agama itu tidak hanya dibutuhkan untuk saat ini, tetapi akan selamanya selama Indonesia ada. Tadi kami berharap memang kita dengan silaturahim yakinlah kita saling terbuka, kan sekali lagi urusan agama itu urusan kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu diperdebatkan, karena kalau diperdebatkan nggak akan ada selesainya. Yang penting kita sebagai orang Indonesia, tadi sudah agama 6 yang diakui dan beratus atau beribu keyakinan yang mungkin tidak diakui secara resmi tapi tetap berkembang di daerah-daerah pedalaman dan sebagainya. Tapi yang penting asal tidak saling menyalahkan, tidak saling memusuhi, tidak saling, ya kita tetap menghormati, insya Allah itulah nanti akan terjadi Indonesia yang tetap utuh. Mohon doa restunya saja Bapak-Bapak semuanya, semoga nanti kegiatan ini terus bisa kita laksanakan dan tentunya semoga pandemi ini segera berakhir. Insya Allah kalau berakhir dengan kehidupan yang normal kita akan melaksanakan kegiatan secara normal juga Pak. Pentingnya kita memahami agama lain dari selain agama kita. Itu dalam rangka supaya kita bisa mengerti dan memahami ajaran dari agama yang berbeda itu. Jadi kalau dalam ilmu perbandingan agama, studi agama-agama itu dibutuhkan pemahaman ya apa yang menjadi keyakinan orang lain. Misalnya kalau kita Muslim dengan Kristiani terkait dengan posisi Nabi Isa, misalnya seperti itu. Ini kalau dipandang dari perspektif masing-masing dibenturkan, ya jadi beda, jadi urusannya jadi benturan gitu. Tapi kalau itu menjadi pemahaman kita masing-masing, oke itu menjadi keyakinan masing-masing. FKUP siap ini, kita dengan model kelanjutan dari silaturahmi, apakah yang formal seperti ini atau informal, saya kira cukup menarik. Kami bersyukur ada satu kesamaan pandang, sikap, bahwa yang hadir ini adalah tokoh-tokoh ingin menjaga persatuan dan kesatuan, dan ke depan ada tindak lanjut konkret. Ya, tindak lanjut konkret, kita beranjang sana dari lembaga agama satu, Yelame, dan ini ditangkap oleh Kemenak maupun FKB bagus. Nah, sehingga persatuan kesatuan selalu kita jaga sebagai modal pembangunan. Bahan-bahan sekarang ini nanti kita sebarkan kepada lingkungan kita masing-masing, karena adanya ketidakserasian itu hanya belum tahu, belum memahami. Kita punya kewajiban untuk memperjelas tentang posisi dan cita-cita kita bersama untuk bersatu, rukun, damai. Pancasila menjadi tetap utuh, 5 sila dan menjadi kuat dan kemudian jauh dari segala krisis atau kesulitan-kesulitan baik dalam bentuk ekonomi, apalagi politik, apalagi lebih daripada itu, misalnya militer dan lain-lain. Mudah-mudahan kita dijauhkan dan selanjutnya kita tetap akan menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Gemah rimpah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo.